Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut, cerdas, dewasaan hati nurani. Tentu saja berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Hidup di bumi Indonesia niscaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang luhur terpuji. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sepekan setidaknya umat Islam di ragam forum sosial media terutama, dan juga tak kalah media-media tulis yang ada di persimpangan jalan tengah kota maupun desa. Pesona luap gembira menyambut nisfu Sya'ban menjadi sungguh menggembirakan hati dari tentu saja pemeluk agama Islam. Namun kali ini kami tidak membahas norma-norma yang sudah dijelaskan dengan sangat bagus oleh para ulama yang piawai di dalamnya. Kami hanya mencoba sebagai praktisi sekaligus ilmuwan sosial untuk mengevaluasi apakah luap pesona gembira ketika kita menyambut nisfu Sya'ban benar-benar kita sebagai hamba-hamba Allah memelihara dengan segenap jiwa raga kita. Mengapa kita mengevaluasi? Karena pada hakikatnya jika kita sederhanakan meminjam bahasa the principle of management dari Jos Terry, sangat sederhana bahwa hidup dimulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan atau penggerakan, dan yang keempat adalah penilaian atau evaluasi. Dan sungguh ketika kita membaca, terus membaca apalagi para tahfidz, surah yang insya Allah ke-59 ayat 18, Allah memesankan kepada kita tentang pentingnya perencanaan. Jadi hamba-hamba yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perencanaan tentang hari esok. Tentu saja karena iman itu ditancapkan di relung hati, kemudian dilisankan dengan penuh kesopanan dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang termanfaatkan. Tasdiqu biqalbi, iqrarum bilisan, amalul bil arkam. Maka tentu saja surah Al-Hasr ayat 18 itu niscaya setelah membuat perencanaan, membuat pengorganisasian, kemudian mengimplementasikan dan
mengevaluasi atau memberikan penilaian. Siapa yang menilai? Ketika kita hidup private, hidup berkesendirian, artinya kita sehari-hari bertanggung jawab pada apa yang kita perbuat, maka kita evaluasi diri kita. Jangan sempatkan mengevaluasi ibadah orang lain, tapi ibadah kita yang kita evaluasi, kita nilai dengan jujur. Karena itu, nisfu Sya'ban, mari kita coba renungkan juga dengan surah Luqman ayat 18. Mengapa? Karena di dalam surah Luqman 18 itu Allah berfirman, dan janganlah kamu sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Bahasa tubuhnya nampak angkuh, air mukanya nampak angkuh, kalimatnya tampak sombong. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan terlalu membangga-banggakan diri. Apa yang kami maksudkan di sini, yakni adalah ketika bertebaran pesona hikmat dari nisfu Sya'ban, maka memberitakan tentang Sya'ban, memberitakan tentang nisfu Sya'ban, diyakini memperoleh pahala. Dan Sahih Muslim menyebutkan bahwa siapa yang menyampaikan kebaikan berdasarkan kepada syariat dan tuntunan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka dia akan memperoleh apa yang dikerjakan oleh saudaranya tersebut. Tidak dikurangi sedikit pun apa yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Namun kelipatan multi level dari perbuatan baik itu terus-menerus bertambah seiring dengan penambahan yang mengikutinya. Dikhawatirkan euforia pahala itu terjebak pada syahwat kesombongan. Karena sudah merasa berpahala dan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu, karena nisfu Sya'ban itu diyakini sebagai bentuk rapotan tahunan, maka dia merasa bebas. Dan bahkan kebebasan itu tidak menunggu detik. Maka tak jarang jari jemarinya sudah dipakai menjelang nisfu Sya'ban, sampai nisfu Sya'ban jari jemarinya menari firman Allah, menari tentang sunnah Rasulullah, menari tentang hikmat-hikmat kebajikan di nisfu Sya'ban. Sedetik kemudian, 2 detik kemudian, semenit kemudian, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, jari yang sama yang biasanya dipakai mengangkat takbiratul ihram, jari yang sama yang biasanya dipakai untuk tasmih, takbir perpindahan antar rukun dengan rukun yang lainnya, jari yang tadinya dipakai untuk tahiyat awal, dipakai untuk tahiyat akhir, digunakan menari karena terjebak pada kesombongan, sifat dari setan bahkan iblis. Maka manusia terjebak pada keangkuhan diri. Justru Sya'ban niscaya untuk luap gembira, terus meningkatkan istiqomah dalam kebajikan. Namun kebajikan itu dinodai oleh diri sendiri dengan ragam penistaan kepada sesama manusia. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini banyak sekali dibingkai dengan indahnya hadis ini, sembari diberikan notasi atau catatan
amalan-amalan yang terbaik di nisfu Sa'ban, membaca Yasin 3 kali, itu adalah suatu keagungan, kebahagiaan tersendiri, keistimewaan, memperbanyak amal sedekah kebajikan dan seterusnya. Berita-berita itu akan luluh lantak sirna ketika dihadapkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Mengapa? Karena bagi orang-orang yang musyrik tidak akan mendapatkan tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang bermusuhan tidak akan mendapatkan tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang musyrik itu? Boleh jadi seseorang rajin sujud, namun sujudnya, rukuk, iktidalnya tidak dipelihara. Minta di doa iftitah, rofiqfili, minta diampuni. Tetapi dia rajin membuat dosa, menista sesama, bahkan hanya karena tidak separtai, tidak segolongan. Orang yang cerdas, orang yang cerdik cendekia, dicaci maki, bahkan dikatakan dengan sebutan-sebutan yang sangat tidak beradab. Ini adalah bentuk-bentuk kemusyrikan karena menyembah bendera partai, karena menyembah bendera golongan. Jadi berhala-berhala di dunia modern itu lebih beragam dibanding dengan berhala-berhala di dunia jahiliyah kuno. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika saya membicarakan seperti ini bukan kami merasa hebat, namun kami ingin taat. Karena lisan kami sebelum panjenengan Anda semua mendengarkan apa yang saya bicarakan, tidak berjarak 1 kilan, saya pun menasihati diri saya sendiri agar euforia, kebahagiaan nisfu Sa'ban, di antaranya ada halakoh hamba-hamba Allah yang biasa-biasa saja penampilannya. Ada yang ditemui menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang menyaksikan sahabat 4 yang istimewa. Ada yang menyaksikan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Malik bin Anas bin Malik. Semua itu memiliki nilai guna, memiliki manfaat jika kita terus-menerus istiqomah, berusaha untuk optimal taat. Tidak maksimal. Karena kalau maksimal itu ada titik jenuh. Tapi kalau optimal, senantiasa terbuka ruang untuk pembelajaran. Musyrik itu bisa kita menyembah diri kita sendiri bahkan. Karena egoisme. Bodoh tak disadari. Mencukupkan apa yang dimengerti sendiri. Tanpa murojaah, tanpa konsultasi dengan ahlinya. Sombong adalah bentuk kemusyrikan juga pada diri sendiri. Karena merasa dirinya paling hebat. Kalau berkelompok merasa kelompoknya yang paling hebat dan paling benar. Sembari menista yang lainnya. Nisfu Sa'ban tak berguna ketika tidak dipelihara. Dan yang berikutnya adalah siapapun yang bermusuhan maka tidak akan mendapatkan tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan tambahan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang bermusuhan itu? Boleh jadi diri seseorang bermusuhan dengan dirinya sendiri. Seperti apakah orang yang bermusuhan dengan dirinya sendiri?
orang yang tidak bisa memaafkan kesalahannya. Bahkan orang yang mengatakan bahwa ibadah saya, sholat saya, nisbu nisban, eh, nisbu sakban saya, mohon maaf ya. Zikir saya, puasa saya tidak yakin diterima oleh Allah. Ada yang mengatakan demikian. Untuk apa tidak yakin beribadah kalau tidak diterima oleh Allah? Padahal Allah dalam hadis qudsi menurut persangkaan hambanya. Dan persangkaan yang terbaik adalah persangkaan yang didasarkan iman, Islam, ihsan, disertai ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari ulama dan hamba-hamba soleh yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di dalam ruang manapun, di dalam kesempatan manapun, senantiasa berusaha mengamalkan kebajikan berdasar pada syariat dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Lewat petunjuknya para ulama, hati kita menetapkan istabti qalbaka wa in aftauka wa in atuka wa in aftauka. Tetapkanlah dengan hatimu. Dan hati yang jernih, yang tersucikan. Berdosa, ingat, bertobat. Tidak mengulangi dosa yang sama atau yang lebih berat. Itu tanda mensucikan diri. Pada saat seperti itu, maka akan terpeliharalah diri. Dan kita tidak sedang bermusuhan dengan diri sendiri. Permusuhan dengan sesama sungguh sangat tercela. Karena kita berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Tuhan kita sama Allah. Kitab sucinya sama, nabinya sama. Mazhab berbeda. Mengapa tidak? Karena kita memang ditakdirkan berbeda. Perbedaan hendaknya menjadi penghias untuk kita semakin hari semakin lembut, cerdas, dewasa, dan saling memberikan kemanfaatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala dukungan berupa kehadiran. Kami bukan YouTuber, tetapi kami memanfaatkan YouTube untuk membelajarkan diri kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin.